Kalau dari caranya yang dijelaskan oleh si Pak Kuncen itu, nanti dari uang 10 juta ini kan itu apa, lembarannya harus ratusan ya, harus nominal yang besar lah gitu. Nanti disiapkan itu, caranya adalah ini di setiap kampung 500.000 kita lemparkan, kita sebarkan. Jadi dibuat seolah-olah si orang yang di kampung itu menemukan uang gitu loh, siapapun itu nanti itu adalah tumbal kita katanya. Dan itu harus habis dalam satu malam sebelum sampai subuh gitu katanya, dari sebelum maghrib sampai sebelum subuh, setelah maghrib sampai sebelum subuh, uang 10 juta itu harus ditebar di setiap kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Reporter dalam acara Lucky Reporter Vlog ya. Jadi pada video kali ini kembali saya akan mengisi playlist cerita di YouTube saya, yaitu playlist cerita horor ya. Yang dimana di sini saya telah mendapatkan narasumber yang ya mungkin wajahnya akan saya samarkan dan namanya akan saya samarkan karena narasumber ini adalah salah satu pelaku pesugihan ya, bisa dibilang pelaku pesugihan yang tobat lah ya, yang tobat. Dia bernama Bang Wawan ya. Selamat malam Bang. Malam. Ya, konon katanya Abang ini pernah melakukan ritual pesugihan atau apa itu Bang? Iya betul Bang. Jadi kejadian ini pada tahun 2000 ya, tepatnya pas waktu tahun baru tuh, dari tahun 1999 ke tahun 2000. Pada saat itu usaha saya sedang kondisi sangat kolap lah, dimana utang-utang saya semakin besar ya. Awalnya saya ini seorang yang boleh dikatakan cukup berpenghasilan yang besar gitu. Saya memiliki beberapa workshop percetakan di salah satu kota di Jawa Barat lah. Dan penghasilan saya ini juga tidak main-main ya. Dalam satu bulannya pada tahun 97 sampai dengan tahun 99 itu penghasilan per bulannya saya itu adalah 600 juta dulu. Namun ketika menginjak di pertengahan tahun 1999, ternyata usaha saya karena mungkin juga saingan sudah banyak, usaha-usaha percetakan menjamur di kota itu, sehingga saya kalah bersaing dan saya dimonopoli lah, seperti itu kira-kira. Ya, stop dulu Bang ya, kita stop dulu ya. Mungkin Lucky Lovers sebelum lanjut ke ceritanya ya, alangkah baiknya bagi Lucky Lovers semua yang sedang menonton video ini, yang belum subscribe dulu lah ya, supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya lah ya. Mungkin Bang bisa disebutkan Abang asal kota atau gimana, berkenan Bang? Iya, tapi sebelumnya saya minta izin sama Bang Loki untuk nanti suara saya disamarkan, karena kejadian ini ya bagi saya pribadi dan mungkin juga keluarga ini tidak patut dicontoh lah, seperti itu ya. Iya Bang. Oke. Ya mungkin bisa mulai ceritanya Bang. Ya, di pertengahan tahun 1999 itu usaha saya sangat kolap. Utang saya pada saat itu di angka 4 miliar lebih lah. Tepatnya 4 miliar 723 juta. Itu utang sebesar itu saya berhutang ke beberapa bank. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, usaha yang carut marut, kehidupan saya juga carut marut. Yang akhirnya ada salah satu temen yang temen sih nggak begitu dekat sih ya, bahkan boleh dikatakan teman baru lah.
sampai saya pernah mengontrak di salah satu kontrakan kecil, ya tepatnya di Bekasi lah ya. Dan teman itu yang ajakin saya untuk berbuat tidak baik ya gitu. Itu teman yang sepintas lalu lah, bukan teman karib atau teman akrab gitu. Dia berkata kepada saya, konon katanya dia tahu sejarah saya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga dia berempati lah kira-kira seperti itu. Dan saya disarankan untuk melakukan pesugihan tanpa tumbal. Bisa diceritakan Bang, tempat pesugihannya di mana gitu? Di salah satu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Subang ya, tapi kampungnya mohon maaf saya nggak bisa sebutin ya. Nah di situ setelah saya ngobrol banyak, kira-kira 2 minggu ya, saya sering diajak itu, diobrolin. Akhirnya saya juga kepikiran untuk apa salahnya saya mencoba kan gitu. Mungkin dorongan daripada ya kehidupan saya yang carut marut pada saat itu gitu Bang. Akhirnya singkat waktu, dengan sisa uang yang ada ya sekitar ratusan ribu pada saat itu, saya sewa satu mobil dan saya diantar oleh si teman saya yang tadi ya, Wandi namanya. Wandi mengantarkan ke saya ke daerah Subang itu, di salah satu pegunungan lah Bang ya, yang jelas itu hampir dekat-dekat dengan Tangkuban Parahu ya. Nah di wilayah daerah situ saya ketemu sama seorang yang konon katanya disebut dengan Pak Kuncen gitu. Ritualnya apa aja Bang? Sebelum ke ritual, pas waktu saya datang di rumah Pak Kuncen itu, saya disambut dengan hangat sama beliau ya, ditanyain gitu ya. Bahkan saya menginap dulu 2 hari sebelum melakukan ritual gitu. Karena begini Bang, jadi si Pak Kuncen itu berkata kepada saya, sengaja diinepin dulu selama 2 hari di rumahnya, karena pesugihan ini memang tanpa tumbal dan harus mendapatkan jodoh. Jadi ketika saya punya niatan untuk bersugih gitu di tempat itu, maka saya harus punya jodohnya dulu. Artinya saya seorang lelaki, harus juga ada pasiennya si mbah itu yang perempuan gitu, baru nanti di sana itu boleh dilakukan ritual gitu. Setelah ada satu laki-laki dan satu perempuan, baru kita diantar ke salah satu bukit di gunung itulah gitu ya, seperti itu. Tapi ada itu Ya singkat cerita, selama 2 hari itu malam Kamis ya, kalau saya ya malam Kamis. Pada saat itu akhirnya ada salah satu perempuan dari ini jauh, bahkan dari daerah Jawa ya, dari daerah Jawa Tengah, yang datang sengaja ke situ ingin melakukan juga hal yang sama gitu. Dan kebetulan untuk laki-lakinya ya saya sudah menunggu dari 2 hari itu gitu Bang. Akhirnya saya dipanggil berdua sama Pak Kuncen itu, saya sama si ibu-ibu ini ya, kira-kira usianya 45 tahun lah. Saya menghadap ke Pak Kuncen dan konon katanya nanti setelah deal untuk kesepakatannya, nanti kita berdua akan langsung diantar oleh Pak Kuncen itu sendiri gitu. Selanjutnya saya bertiga berarti ya, setelah deal ya. Dealnya itu gini Bang, jadi diantara nanti saya itu istilahnya dikawinkan secara goib, katanya kan seperti itu ya sama si Pak Kuncen itu. Jadi sama si perempuan itu saya dikawinkan secara goib, dan kalau istilah perkawinan atau pernikahan itu tetap kita harus kasih resiko ya atau nafkah gitu. Nah nanti di hasil daripada sugihnya itu ya, pesugihannya itu, nanti diantara ini mana yang sukses, saya atau si perempuan itu, atau mungkin bahkan dua-duanya gitu. Kita harus saling mengasih uang itu gitu. Dan itu nanti kemudian ya ini kesepakatan seperti itu, selama 1 bulan sekali saya harus datang ke tempat si Pak Kuncen itu ya, untuk menyampaikan pendapatannya berapa dan pembagiannya seperti apa, begitu Bang. Itu ritualnya sendiri bagaimana itu Bang? Nah pada saat itu sudah menginjak malam Jumat ya, pada saat itu malam Jumat
sekitar pukul habis asar pada saat itu kalau nggak saya, iya habis asar, saya bertiga naik ke atas gunung lah, ke atas bukit ya. Kira-kira di perjalanan itu, oh, di tengah perjalanan kita sudah sampai ke waktu maghrib bang gitu. Dan ini yang sulit saya sampai hari ini saya percayai. Kadang saya juga berpikir ini yakin nggak yakin. Pada saat saya bertiga naik ke atas bukit itu, saya melihat di perjalanan itu kan kebun teh gitu ya, cuman ya ada pesawahan kecil, nanti kebun teh ketemu sungai kayak gitu, bebatuan kayak gitu bang. Itu sepertinya memang saya diikutin gitu oleh salah satu sosok. Sosoknya ya ada seperti ular yang berkepala manusia, kemudian ada ya kalau orang bilang sih katanya kuntilanak ya yang kayak gitu ya. Itu pas waktu maghrib banyak sekali itu yang menampakkan dirinya kepada saya, dan cenderung terlihat seperti mengikuti gitu, karena kemana saya melangkah, arah saya melangkah, dia selalu ada gitu si sosok itu. Singkat cerita akhirnya pada sekitar pukul 11 malam, karena perjalanannya cukup jauh ya bang, kita juga banyak istirahat gitu karena si Pak Kuncennya itu juga udah sepuh gitu. Jadi kita sudah naik sebentar, nanti kita istirahat dulu, naik istirahat, jadi banyak istirahatnya gitu. Tapi yang penting kata si Pak Kuncen, jangan sampai di tempat keramat itu lebih dari jam 12. Sebelum sampai ke tengah malam gitu ya, kita harus ada di lokasi gitu. Singkat cerita, kita sudah bertiga sudah sampai di lokasi pada saat itu kira-kira jam 11 lewat 15 menit. Kemudian si Pak Kuncen mempersiapkan lah ritual-ritualnya. Kita hanya sekedar melihat saja. Dia juga sampai apa ya, kayak membersihkan area nanti tempat saya berritual gitu. Dan yang saya kaget gitu ya, pas waktu itu si Pak Kuncen manggil saya berdua gitu, kami berdua itu dipanggil, katanya nanti kamu duduk di sini dan kamu duduk di sini, jadi kita berhadapan-hadapan kayak gitu. Dan yang membuat saya kaget, saya juga tidak dikasih tahu di awalnya gitu pada saat saya 2 hari di rumah Pak Kuncen itu, karena pas waktu di atas sana itu ya di tempat keramat itu, kami berdua disuruh bersetubuh bang. Oh, maksudnya bersetubuh itu bersetubuh kayak suami istri atau gimana bang? Iya bang, kayak seperti itu, dan itu wajib dilakukan katanya gitu. Terus tempat ritualnya itu apa semacam kayak kalau kita kan di Gunung Kemukus itu kan banyak orang gitu bang, maaf kata banyak orang, kalau yang saya dengar dari cerita-cerita itu, kalau di sana itu cuma abang berdua atau banyak gitu bang? Jadi kalau lokasinya sendiri bang ya, itu hanya apa ya, banyak pepohonan besar, datarannya rata kecil, rata gitu, maksudnya nggak terlalu lebar, cuman banyak pepohonan besar sepertinya pohon jati gitu ya, karena itu udah malam saya juga nggak lihat. Dan di depan saya itu, di tengah-tengah maksudnya, di tengah-tengah area itu ada semacam kuburan yang dari bebatuan yang sudah berlumut gitu ya, yang sangat tua sekali terlihatnya seperti itu. Dan singkat cerita, mau tidak mau karena kadung saya sudah di tempat mesugih tersebut, saya juga bilang ke si perempuannya, bagaimana, kata saya ya, karena memang ini udah keputusan gitu. Sebetulnya saya juga nggak mau kalau misalkan dari awal diceritakan gitu. Ternyata si perempuan itu juga dia bilang ya saya juga sama katanya, tapi ya harus bagaimana lagi katanya, karena dia juga memiliki pengalaman yang sama seperti saya ya dalam kehidupannya yang sangat perih gitu bang. Selanjutnya ya kami melakukan hal itulah ya, seperti itu. Dan setelah kami berdua melakukannya, kemudian ya tiba-tiba yang tadinya agak sedikit terang bulan gitu di atas ya, ini yang fenomena yang terjadinya kemudian berubah menjadi gelap pekat gitu bang, dan kayak seperti mau hujan, banyak petir, tapi hanya di area situ aja gitu. Kalau saya melihat ke bawah itu kan lampu-lampu kampung atau di kota itu kan terlihat gitu ya, langit itu terang kalau selain dari di atas bukit itu gitu, kayak yang melingkar kayak begitu. Dan itu petir seperti apa ya, cahaya-cahaya petir itu bermunculan lah seperti itu. Dan tepat pada saat pukul 1:30 gitu ya,
saya berdua melihat awalnya ya kayak angin yang berbau kemenyan lah ya. Saya dan si perempuan itu juga mencium gitu. Nah, ketika kami berdua mencium gitu ya, dan tiba-tiba ada muncul suara itu dari atas pohon yang besar gitu ya. Saya sih melihatnya pohon yang besar itu, jadi kalau sekitar tingginya itu lebih dari 40 meter lah si pohon itu ya rata-rata. Dan itu seseorang yang berdiri sambil memegang dua pohon gitu. Jadi kakinya aja sampai apa ya, setinggi pohon yang jati itu gitu bang. Saya ngeliat ke atas gitu, menengah ke atas, badannya, kepalanya hampir tidak kelihatan dan seluruh badannya itu adalah bulu gitu. Mungkin genderuwo kali bang ya. Ya mungkin. Selanjutnya setelah melihat fenomena itu, yang si perempuan tadi itu terjatuh pingsan bang gitu. Kalau saya sih enggak ya, walaupun dalam kondisi saya yang sangat ketakutan, saya kuat-kuatin gitu ya. Tapi yang saya semakin jadi bingung ya, si perempuan itu pingsan gitu. Dan pingsannya itu lama, sampai dengan 2 jam gitu ya. Sampai si makhluk itu sudah tidak ada, si perempuan itu masih juga pingsan. Akhirnya pada saat itu hampir jam 4 subuh ya, kita berdua sudah, si perempuan itu sudah sadar dan kita berdua sudah memutuskan untuk pulang turun gunung. Dan yang aneh, ketika naik kita ke atas itu kurang lebih perjalanan 6 sampai dengan 7 jam, tapi ketika turun kita ke bawah, aneh sekali nih, entah bagaimana kejadiannya, itu hanya kurang dari 30 menit bang. Jadi hanya kurang dari setengah jam kita sudah sampai ke rumah si Kuncen tadi gitu. Lebih cepat turun berarti. Lebih cepat turun, tapi nggak logis bang, karena naik itu kan 6 sampai dengan 7 jam ya. Tapi kalau turunnya kita hanya kurang dari setengah jam lah pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya kami berdua sampai di rumah si Kuncen itu, dan kami disambut seperti biasa lah ya, ramah lah. Kita disuruh makan dulu sebelum ditanya apa-apa, disuruh mandi dulu gitu ya. Bahkan disuruh sembahyang dulu lah, seperti itu ya, sama si Pak Kuncennya. Nah, setelah kami berdua sudah makan, sudah mandi, dan sudah membersihkan diri semua, kita dipanggil ya. Pada saat itu masih pagi, sekitaran jam 7. Pak Kucennya bilang, kalau kalian mau tidur dulu silahkan tidur, kalau mau kita ngobrol ya sekarang boleh kan. Ya saya putuskan untuk ya kita ngobrol aja dulu. Ya pertama sih Pak Kuncen itu menanyakan apa yang kalian lihat, sudah dilakukan belum ritualnya gitu, terus fenomena aja yang lihat. Dan saya berdua menceritakan gitu apa yang terjadi ya gitu. Dan surprise-nya pada saat itu si Pak Kuncen bilang, oh itu pasti berhasil, katanya seperti itu. Kalau sudah kejadian seperti itu pasti berhasil, kemungkinan besar berhasil, katanya gitu bang. Nah selanjutnya saya berdua itu dikasih satu kertas yang lapadnya ada huruf Arab sama terjemah kayak gitu ya, sama Latinnya, bukan terjemah, mohon maaf ya. Dan itu sama ya, kalau saya lihat itu 2 lembar itu sama. Katanya itu dibaca setiap habis asar sebanyak 33 kali. Ini yang perempuan juga sama, dibaca sebanyak 33 kali lapad itu. Lumayan panjang sih, kalau kita lihat ada sekitar 15 kalimat lah seperti itu ya. Dan itu nanti dibaca, dirutinkan baca. Kemudian setelahnya saya juga dikasih satu batu berwarna putih ya, putihnya putih bening. Terus yang si perempuan itu dikasih batu yang warna hijau. Nah kata si Pak Kuncen itu, ini jangan sampai lupa, harus dibaca ya, amalan itu harus dibaca setiap sore habis asar, jangan sampai keburu jam 5, katanya seperti itu. Pokoknya antara waktu asar sampai dengan jam 4:59 lah, seperti itu. Dan untuk si batu itu enggak itu, kecuali jangan dibawa ke tempat-tempat seperti toilet kayak gitu bang. Itu hanya disimpan aja di rumah, nggak harus dibawa-bawa kayaknya kayak gitu. Dan nanti kita
berdua tolong disiapkan katanya uang sebesar 10 juta masing-masing ya. Jadi saya 10 juta, kemudian si perempuan itu juga 10 juta. Saya tanya uang itu untuk apa, katanya. Si mbaknya bilang karena ini pesugihan tanpa tumbal, kita tumbalkan orang lain, katanya. Caranya gimana itu, Bang? Kalau dari caranya yang dijelaskan oleh si Pak Kuncen itu, nanti dari uang 10 juta ini kan itu lembarannya harus ratusan ya, harus nominal yang besar lah gitu. Nanti disiapkan itu. Caranya adalah ini di setiap kampung 500.000 kita lemparkan, kita sebarkan. Jadi dibuat seolah-olah si orang yang di kampung itu menemukan uang gitu loh, siapapun itu nanti itu adalah tumbal kita, katanya. Dan itu harus habis dalam 1 malam sebelum sampai subuh gitu, katanya. Dari sebelum maghrib sampai sebelum subuh, setelah maghrib sampai sebelum subuh, uang 10 juta itu harus ditebar di setiap kampung. Dan yang paling utama itu harus ditebar di sekitar perempatan jalan dan di wilayah pasar, katanya seperti itu. Akhirnya kami pahami apa yang dikatakan oleh Pak Kuncen. Kemudian setelah itu ya kami pamit pulang. Tapi Pak Kuncennya bilang ya tolong itu selalu diamalkan, dan setiap 1 bulan sekali di tanggal 21 pokoknya ya, bukan bulan umum ya Bang, bukan bulan Masehi ya, tapi tanggal 21 bulan tahun Hijriah gitu ya, kayak kalender itu gitu. Jadi bukan 1 Januari begitu, bukan 21 Januari gitu, menggunakan tahun Hijriah katanya. Nanti setiap tanggal 21 Hijriah kalian berdua harus datang ke sini dan harus melaporkan hasil, dan bagi hasilnya seperti apa nanti biar Bapak yang ngatur, kata Pak Kuncennya. Akhirnya singkat cerita kita berdua pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai dengan saat ini pun saya tidak pernah mengenali siapa nama daripada si perempuan itu. Barangkali si perempuan itu juga sama tidak mengenali nama saya gitu Bang. Singkat cerita akhirnya dengan teman saya yang tadi nganter itu gitu ya, kita berdua pulang lah. Setelah saya sampai di rumah, saya justru malah bingung. Tadinya kan saya nggak tahu sewa mobil hanya 1 hari ya, tapi ternyata itu lebih dari 3 hari gitu ya, lebih dari jam yang sudah ditentukan gitu. Boro-boro saya kepikiran untuk menyiapkan uang yang 10 juta untuk bayar sewa mobil saja. Pada saat itu saya lupa, mungkin saya susah gitu ya, sulit untuk mencari uang 10 juta. Bayar mobil yang sekedar sewanya 250.000 per hari saja sudah sangat repot gitu. Dan yang anehnya dalam kondisi yang sulit seperti itu gitu ya, tiba-tiba ada orang yang menitipkan uang kepada saya gitu ya. Orangnya sih saya kenal gitu, tapi nggak begitu saya kenali gitu, maksudnya nggak terlalu akrab. Dia teman saya, katanya saya mau titip uang sama kamu di sini selama 3 bulan. Kata saya, kenapa ini? Saya habis jual tanah, katanya gitu ya. Saya nggak mau ke bank. Pada saat itu kan ada konflik itu ya Bang ya, di tahun 98-99 itu ya. Jadi semua bank kan tertutup ya, tutup lah kayak gitu ya. Jadi nggak bisa, dia malah titipin ke saya gitu dari teman saya. Uang itu pada saat itu 36 juta uangnya yang dititipin ke saya. Wah, kata saya, wah ini memang ini jalan yang dimudahkannya barangkali ya. Kemudian saya ambil uang yang 10 juta itu ya, ibarat katanya saya pinjam lah. Dan pada saat itu saya mulai lakukan apa yang sudah disampaikan oleh si Pak Kuncen. Dan rapalan kalimat-kalimat itu juga saya selalu hatamkan ya, saya selalu wiridkan lah kayak gitu. Hingga sampai 1 malam saya tebar uang yang 10 juta itu di kampung 1, saya tebar 500.000. Kemudian di pasarnya saya tebar 500.000, di perempatan jalan 500.000. Jadi kira-kira per setiap kampung itu, per setiap desa gitu ya, saya tebar sebanyak 1,5 juta lah seperti itu. Awalnya sih saya juga bingung Bang, hampir nggak percaya nih nanti yang gimana cara balikinnya gitu ya, gimana cara kembalinya uang yang sudah saya tebar gitu. Tapi Bang, ini yang lebih aneh bin ajaib lagi,
Ya karena memang uang ditebar barangkali gitu ya, pasti orang pasti nemu lah gitu, dan pasti itu diambil ya. Saya pada saat habis nebar itu ya, pada itu belum sampai ke jam 11 malam, jam 10 itu saya sudah selesai menebar uang. Dan ketika saya pulang itu ya, ini aneh, ini pulang ke kontrakan itu sangat aneh bang. Ketika saya buka kunci kontrakan gitu ya, saya buka, biasanya pintu itu nggak keras gitu, tapi ternyata saya dorong keras gitu, si pintu itu saya dorong keras, berat lah gitu. Walaupun nggak macet ya, masih tetap terbuka, tapi kondisinya keras. Dan pas saya masuk, tiba-tiba saya kaget bang, di belakang pintu itu sudah tertumpuk bergepok-gepok uang bang. Dan saya hitung nominalnya sekitar 500 juta pada saat itu. Uangnya kertas gitu bang? Uang kertas, uang kertas. Oh ini kata saya, ini berhasil nih kata saya ya, kan gitu ya. Kemudian dari uang tersebut saya simpan, sampai di berhari-hari saya lakukan seperti itu. Setiap ada apa namanya yang uang yang 36 juta dari teman saya itu, saya sudah lakukan 3 kali. Jadi sebanyak 30 juta itu saya sudah tebar di setiap perkampungan itu ya, di setiap perempatan dan setiap pasar, sesuai arahan daripada si kuncen itu. Dan pada saat terakhir habis daripada uang yang 30 juta itu ya, sisanya 6 juta. Itu uang saya semakin bertambah sampai saya senilai 1,5 miliar bang. Dan mulailah saya menyicil utang-utang saya yang di bank, yang di mana-mana gitu lah. Itu, dan sisanya dari uang tersebut kemudian saya persiapan untuk nanti disampaikan ke si Pak Kuncen. Sampai akhirnya tiba di tanggal 21 itu subuh dini hari, saya sudah berangkat ke tempat Pak Kuncen itu lagi gitu ya, dan saya melaporkan apa yang sudah terjadi gitu, kejadian. Dan saya banyak uang, bawa banyak uang. Dan kebetulan untuk si perempuan tadi datangnya agak sedikit telat ya, sudah di tengah hari baru datang. Dan dia juga sama seperti saya, kejadiannya sama seperti saya. Dia ada yang nitipin uang ke dia dan dia juga gunakan seperti itu, dan malah lebih besar dia ya, nominalnya dia sampai dengan 2,5 miliar lah seperti itu. Dan uang itu saya bawa di mobil ya, dia juga bawa di mobil sampai pakai karung bang pada saat itu. Kemudian si Pak Kuncen bilang gitu ya, saya mau ambil bagian ya. Ternyata si Pak Kuncen itu juga ngambil bagian nggak begitu besar ya, dia hanya minta 15 juta untuk dia itu si Pak Kuncen itu ya. Sisanya kamu kasih dia 300 juta. Saya suruh ngasih si perempuan 300 juta, dan dia juga suruh ngasih ke saya 300 juta. Hanya tukar uang saja sebetulnya sih bang. Terus setelah itu gimana bang kelanjutannya? Abang melakukan pesugihan ini udah berapa tahun, berapa bulan gitu waktunya bang? Ini nggak lama sih bang ya, nggak lama kejadiannya, hanya sekitar 2 bulan lah. Saya itu hanya sekitar 2 kali pertemuan soalnya ya ke si Pak Kuncen itu, karena memang pada saat itu sering kejadian-kejadian aneh di tempat-tempat yang saya taburkan uang gitu. Jadi dan kasusnya sama, setiap orang itu nemu uang gitu ya di jalanan, itu dia esok harinya banyak yang meninggal gitu bang. Itu juga sama saya dengar di beberapa kampung. Dan pada saat itu kaget gitu. Aduh, saya juga merasa bersalah kalau kayak begitu kan. Sudah muncullah pikiran-pikiran seperti itu ya. Saya juga kalau gini nggak tega juga sama orang kampung kan gitu ya. Dan sampai akhirnya si orang kampung itu sendiri tahu bahwa tumbal itu adalah daripada uang yang saya tabur gitu. Tapi dia tidak mengetahui siapa yang naburnya. Dan pada akhirnya si orang kampung itu tidak berani lagi, bahkan tidak diperbolehkan untuk memungut uang pecahan 100.000 yang di jalan gitu. Dan karena memang tidak ada yang mungut uangnya, walaupun saya sudah tebar banyak gitu ya, akhirnya sampai pada satu malam saya mimpi didatangi oleh sosok yang saya lihat di pohon jati di tempat pesugihan itu bang, yang tinggi berbulu itu. Iya, dia berkata kepada saya, karena ini nggak ada yang ngambil, nggak ada yang bisa jadi saya tumbalkan katanya, maka
kamu yang akan saya tumbalkan. Pada saat itu saya gelisah, badan saya sudah mulai sakit-sakitan bang, itu ya. Terus saya juga sama, ekonomi kembali ambruk-ambrukan, ancur-ancuran ya. Wah, sudah sangat kemelut lah, udah nggak beres lah gitu. Akhirnya saya dalam kondisi seperti itu, saya bingung harus kemana kan gitu. Sementara teror yang yang dilakukan kepada saya dari sosok yang bertubuh besar itu semakin hari semakin kuat. Saya satu malam mimpi katanya besok kamu nggak bisa jalan. Oh iya betul bang, pada saat itu saya nggak bisa jalan seperti kayak orang lumpuh gitu. Jadi setengah hari itu saya nggak bisa jalan. Terus setiap kali datang dia ya, besok kamu kalau setiap kali minum kamu akan muntah. Iya bang, kejadian gitu. Apa yang dibilang oleh si sosok besar itu kepada saya ya kejadian gitu. Besoknya itu kejadian. Itu ancaman itu sampai dengan 3 bulan berikutnya ya, ketika saya sudah memutuskan untuk berhenti gitu bang. Saya juga sudah tidak datang lagi ke tempat sana, ke tempat si kuncen itu, dan saya juga tidak mengetahui kabar si perempuan itu. Dan pada saat yang terakhir katanya ada salah satu ancaman yang bikin dari dia yang bikin saya sangat shock gitu. Katanya badan saya mau dibuat mati sebelah, katanya seperti itu. Wah, ketika saat itu saya bingung harus seperti apa, sampai satu saat saya kepikiran bahwa mendiang orang tua saya itu punya orang tua, kakek saya ya, dia adalah seorang kiai di daerah Banten gitu. Walaupun saya sedikit malu, canggung atau gimana gitu ya, karena teror ini sudah sangat kuat terhadap saya ya, terpaksa walaupun malu saya pergilah ke tempat kakek saya gitu. Kebetulan punya pondok pesantren yang kecil lah. Saya ceritakan, saya datang, saya memperkenalkan diri bahwa saya anak ini gitu. Oh dia berarti kamu itu, dia gembira gitu dengarnya cucu saya katanya gitu kan. Dan pas waktu saya ke sana gitu, saya sambil nangis, saya mau cerita apa adanya aja gitu. Tapi yang jadi aneh gitu, kamu jangan cerita karena saya sudah tahu semuanya, katanya seperti itu. Oh, si kakek udah tahu belum? Si kakek itu sudah tahu, iya kakek saya itu udah tahu semuanya gitu kan. Selanjutnya kakek saya ya menyarankan yang pertama itu saya harus mencukur seluruh bulu pak, seluruh dari rambut, semua bulu-bulu yang ada di tubuh itu harus dihilangkan semuanya, katanya gitu. Saya juga sempat kepikiran apa ini berhubungan dengan sosok yang berbulu itu kan, kayak gitu ya bang ya. Akhirnya saya ikutin aja ya, di betis saya kolok semua lah, di semua bagian pokoknya seperti itu saya kolok gitu kan. Dan kemudian saya dimandikan pada saat tengah malam di salah satu sungai. Saya disuruh berendam di sana hanya sebatas leher gitu ya, kepala masih di atas lah kayak gitu ya, di salah satu sungai di daerah Banten itu satu malam saya direndam, dimulai dari habis isya sampai dengan sebelum subuh. Pada saat itu ya saya direndam. Kemudian setelah itu dia bilang nanti setelah ini kita sholat berjamaah bersama, berdua saja katanya. Itu saya direndam itu selama 1 minggu bah di sungai itu ya, malam, selalu malam, setiap malam, nggak ada yang kelewat. Dari 1 minggu itu 8 hari itu ya saya berendam terus gitu, nggak ada yang 1 hari kelewat. Yang terakhir gitu ya, sampai pada saat terakhir saya melakukan ritual khusus itu ya untuk pembersihan diri, penyucian diri. Saya juga dinasihati untuk selalu beribadah gitu ya, terutama jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian puasa Senin Kemis ya, puasa kayak gitulah ya, ada juga puasa-puasa yang selain daripada Senin Kemis. Kemudian saya satu waktu pagi itu saya dipanggil sama si kakek ya, kakek saya itu, Wan katanya kamu sini, nanti ketemu saya sebelum zuhur ya, sekitar jam 11 di pendopo belakang katanya gitu. Pas itu saya ke sana,
nyamperin, ternyata beliau ada lagi selonjoran aja gitu ya, lagi tiduran. Saya nggak berani bangunin, saya duduk aja gitu kan. Terus sepertinya dia kayak udah tahu kalau saya datang. Ini kan pecinya itu nggak dipakai ya kalau lagi tiduran, disimpan gitu kan ya, disimpan ditaruh di apa namanya, di lantai gitu ya bang ya. Nah ketika itu dia seperti tahu saya datang, dia bilang ke saya, angkat topi saya gitu. Pas saya angkat, ternyata batu yang di rumah itu bang, yang putih itu ada di apa, di dalam pecinya dia. Yang dikasih si kuncen itu. Yang dikasih si kuncen itu ada gitu, sama kertas-kertas lapatnya itu bang, itu ada juga di sana. Tadinya disimpan di mana itu bang? Oh saya udah nggak tahu lagi, itu yang jelas saya simpan di kontrakan itu, simpan di kontrakan gitu ya. Dan lapat itu juga udah kemana, saya udah, dompet saya juga udah hilang pada saat itu. Dan itu yang aneh. Dan saya tanya, kok bisa begini ya? Itu tanyanya, kamu sudah terlepas dari ancaman. Oh saya mendengar itu sangat apa namanya, sangat bergembira, sangat bersyukur gitu. Oh jadi selama abang melakukan pembersihan lah istilahnya ya, pembersihan di pondok pesantren punya kakek itu, dari sanalah abang mulai terlepas gitu ya, semenjak dibalikin batu sama apa sih itu tulisan lapad-lapad itu ya bang? Ya wapak kayak gitu. Oh wapak gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada teror-teror lagi bang dari si genderuwo atau itu? Alhamdulillah bang, alhamdulillah ya, itu sudah apa, sudah sama sekali tidak ada gitu. Dan saya sudah tidak dibayang-bayangi dengan rasa takut juga kalau sekarang udah benar-benar bebas lah hidup. Ya mungkin gitu loh Lovers ya, cerita dari Bang Wawan. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya dari cerita ini. Ya mungkin ada kesan dan pesan Bang Wawan buat Lovers semua ya tentang cerita Bang Wawan ini. Gimana buat Lovers semuanya supaya ada pelajaran gitu ya buat kehidupan bagi Lovers semua ya. Mungkin pesan dan kesannya apa Bang Wawan? Ya ini sangat saya mau wanti-wanti kepada seluruh penonton channel ini ya. Channel apa nih bang? Lucky Revolver Vlog. Oh, Lucky Revolver Vlog. Yang pertama adalah dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi senang, terutama dalam kondisi yang sedih gitu, sedang terpuruk, sedang carut marut gitu, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan kita tidak boleh meminta pertolongan selain daripada Allah. Kuncinya adalah kesabaran dan selalu berpikir positif kepada Allah. Itu aja sih bang. Ya mungkin gitu loh Lovers ya cerita pada video kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan ambil manfaatnya ya, ambil sisi baiknya, sisi buruknya buang. Nah, mungkin benar ya kayak apa kata firman Allah juga kan di surat Jin ya. Wa nahu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jin. Ini jin sendiri yang ngomong ya Lovers ya. Banyak kalangan manusia dari golongan laki-laki ini meminta pertolongan dari kalanganku, kata jin itu. Ini baik ya bang, fajaduhum rohako gitu kan. Ini tuh sesat, ini jin sendiri yang ngomong gitu kan. Mungkin Bang Wawan kalau boleh saya kasih saran, mungkin banyak-banyak istighfar lah, banyak minta ampunan kepada Allah ya. Karena ya satu-satunya penyelamat itu ya Allah sendiri gitu ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kan kata Allah juga ada kan firman-Nya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ini kalian minta ampunan kepadaku, saya ini maha pengampun kan kayak gitu. Ya mungkin gitu aja loh Lovers ya video pada cerita kali ini, mudah-mudahan menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel Lucky Revolver Vlog ini supaya lebih berkembang. Dan tidak lupa juga ya saya mendoakan kepada Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mananu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan ya Lovers semua disehatkan, diberikan rezeki yang melimpah ya, dijauhkan dari sifat-sifat keinginan pesugihan gitu ya, muja atau meminta pertolongan kepada jin ya. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir ya. Ya mungkin gitu aja Lovers ya. Akhirul kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.